Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas tentang reksadana dan saya akan menunjukkan beberapa pilihan-pilihan reksadana yang bisa dibeli di aplikasi investasi Growin by Mandiri Sekuritas. Di sini saya sudah membuka aplikasi growin.id. Ini adalah milik dari Mandiri Sekuritas. Di sini ada beberapa pilihan ya, home, portfolio, stock, dan mutual fund. Jadi kalau kalian cari reksadana, itu ada di sini, mutual funds. Kita klik ya. Nah, ini menunjukkan aset kita, tapi ini karena saya belum login dengan PIN maka tidak muncul ya. Nah, setelah kita buka akun nanti akan ada beberapa pilihan ya. Ada kuesioner yang ingin mengklasifikasikan kalian ada di golongan apa. Kalau saya golongan yang agresif ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tab ya. Ada money market, ada fixed income, ada equity fund, ada balance fund, dan ada index atau ETF. Di sini juga ada pilihan kalian pengen yang syariah atau yang semuanya. Kalau misalnya kita klik syariah, sistem akan otomatis hidden ya, menyembunyikan pilihan-pilihan yang tidak syariah. Jadi ada beberapa ini banyak ya, saya kira ini misalnya satu halaman ini ada 1, 2, 3, 4, 5, coba kita sampai 6 halaman, ada 5 kali berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 berarti 25. 25 ditambah 2 berarti ada 27 reksadana yang syariah dari berbagai kategori. Ya kan masih all ya. Sekarang coba kita klik. Nah, di sini ada 26 ya. 26 halaman. 1 2 3 4 5. 26 kalau dikali 5 berarti ada 130 pilihan ya. 130 produk reksadana yang bisa kalian beli di Mandiri Sekuritas. Oke, sekarang kita buka satu persatu ya. Yang pertama adalah money market ya, atau bahasa Indonesianya pasar uang. Apa sih reksadana pasar uang itu? Jadi reksadana pasar uang adalah reksadana yang sebagian besar atau hampir semua dari dana yang terkumpul itu dibelikan kepada investasi deposito atau obligasi yang maturity rate-nya, maturity date-nya itu kurang dari 1 tahun, atau maturity date ini adalah jatuh tempo ya. Jadi kalau pemerintah Indonesia atau korporasi itu misalnya mengeluarkan obligasi 10 tahun di tahun 2020 ya, maka dia jatuh tempo 2030 ya. Nah, obligasi itu bisa dijual di pasar sekunder yang harganya kalau misalnya ketika rilis itu misalnya 1 juta ya, 1 juta, maka bisa turun jadi 1 juta, bisa turun jadi 950.000, bisa naik jadi 1.100.000 dan seterusnya. Nah, kalau yang sudah maturity-nya mendekati 1 tahun itu kalau kita keep maka yield-nya akan sesuai dengan yang diberikan oleh reksadana tersebut. Jadi misalnya ada surat hutang obligasi negara, kuponnya misalnya 5%. Kalau misalnya kurang dari setahun, maka yield-nya biasanya akan sama 5% ya per tahunnya. Nah, makanya reksadana pasar uang ini itu return-nya atau yield-nya itu cenderung kecil ya, kadang-kadang di bawah 6%. Karena apa? Karena ya sebagian dimasukkan di deposito yang misalnya bunganya cuma 3%, 2%, atau obligasi yang bunganya atau yield-nya cuma 5%, 6% ya. Sekarang kita bisa klik yang ini return ya, return 1 tahun untuk menunjukkan mana yang paling tinggi. Oke. Nah, yang paling tinggi adalah Inside Money sama Inside Money Syariah ya, sekitar 6% sama 5%. Kalau misalnya kita lihat yang paling rendah, nah
Yang paling rendah ini pun cuma bukan cuma ya, yang paling rendah aja 3%. Jadi reksadana pasar uang ini cocok untuk investor baru yang ingin membeli reksadana yang masih takut untuk berinvestasi. Sehingga ketika kalian beli reksadana pasar uang, hampir pasti dia tidak akan merah atau tidak akan mengalami kerugian. Contoh misalnya ini ya, reksadana Mandiri. Ini yang performanya paling rendah. Ya, dari 1 tahun naik terus ya, tidak pernah ada turunnya sama sekali. Coba 3 tahun, 3 tahun juga naik. All ini dari tahun 2018 ya, naik sempat melandai sedikit, tapi terus naik ya. Cuma memang returnnya sedikit. Jadi bayangkan dari awal sampai sekarang kalau di rata-rata return atau profitnya itu cuma 2,4%. Nah, supaya kita tahu kok bisa sih returnnya cuma 2,4 dan 2,4 dan nggak pernah rugi. Nah, kalian harus baca ini fund fact sheet atau prospektus. Kalau prospektus lebih panjang ya. Kalau yang kalian yang pemula baca ini fund fact sheet. Nah, di sini akan dijelaskan uang kalian itu kalau beli reksadana Mandiri Investa Pasar Uang itu ditaruh di mana sih sama manajer investasinya. Nah, jadi hampir semuanya ditaruh di deposito. Ya, makanya returnnya nggak besar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau cuma ditaruh di deposito, kenapa nggak kita sendiri naruh deposito di bank? Nah, jawabannya adalah kalau kalian naruh deposito di bank, kalau uang kalian cuma 1 juta, 10 juta, atau bahkan 50 juta, paling bunganya cuma 3-4%. Tapi kalau kalian bersama-sama bersama-sama banyak orang, kalian kumpulkan menjadi satu dan uangnya misalnya ini 14 miliar, maka kalian akan mendapatkan return yang lebih besar karena bank yang digunakan yang ditempati ini ya misalnya 1 miliar itu bunganya bisa sampai 6% atau lebih tuh ya. Jadi itu yang menjelaskan reksadana pasar uang. Nah, tadi kan kalian lihat ya, ada yang returnnya itu tinggi ya. Coba kita money market lagi, returnnya ya, Inside Money sama Inside Money Syariah. Coba kita lihat yang syariah ini ya, kok bisa dia returnnya tinggi. Nah, sama ya, dia selalu naik, tidak pernah turun ya. Kalau kita lihat all sejak 2016 ya, naik terus ya. Nah, kita lihat year to date masih 4% ya, tapi kalau misalnya dari ini 1 bulan, 3 bulan, 3 tahun 16%, berarti rata-rata ya 5, sekian ya. Kalian klik ini fund fact sheet ya, baru kalian akan tahu di mana sih ini akan ditempatkan uangnya. Nah, hampir semua ditempatkan di obligasi perusahaan ya. Makanya dia return dari ini reksadana Inside Money Syariah ini bisa returnnya tinggi. Tapi meskipun dia taruh di obligasi, ini obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun ya. Tapi ini ada beberapa ini yang deposito ya. Jadi Bank Bukopin ini deposito, Bank Victoria ini mungkin deposito. Ini permodalan ini ya ini obligasi ya. Lain-lain obligasi ya. Nah, masing-masing ini perusahaan yang obligasi ini itu biasanya ngasih bunga sekitar 9%, 8%. Tapi karena dia jangka pendek, sudah mau menjelang matur ya biasanya returnnya hanya mungkin di bawah dari kuponnya ya. Oke, jadi itu reksadana pasar uang. Sekarang kita kembali ke home screen. Kita lihat reksadana fixed income. Oke. Nah, reksadana fixed income ini sedikit berbeda dengan money market ya. Sedikit berbeda tapi ada kemiripan. Sama-sama pendapatan tetap ya, cuma yang fixed income ini sama manajer investasinya dibelikan obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun
Ya, jadi contohnya misalnya ini yang paling tinggi ya, Mandiri Investasi. Nah, dia dibelikan apa? Ini ya, 95% obligasi, sisanya deposito. Ya. Ini tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan gini ya mungkin kalian hindari ya, karena dia tidak clear. Coba yang bawahnya. Fixed income, kisi fixed income ya, kita lihat. Kalian lihat di fund fact sheet, klik. Nah, top instrument holding. Jadi reksadana yang kalian kumpulkan di reksadana ini itu dibelikan ke ini. FR ini obligasi negara ya, obligasi negara. Sama ada 2, MDKA, PIDL ini obligasi perusahaan. Jadi dia mix. Mungkin ya sekitar 80% obligasi negara, 20% obligasi swasta. Ya. Nah, obligasi negara itu bisa naik turun harganya. Makanya performanya ya, kalau kita 1 tahun ini ada naik, ada turun sedikit, ada naik, turun sedikit, naik lagi. Tapi overall dia naik terus ya. Lihat 3 tahun. 3 tahun ya, ada turun, naik, all sejak tahun 2020 ya, ini turun, naik, turun sedikit. Nah, kenapa? Karena underlying asetnya adalah obligasi negara. Jadi obligasi negara itu harganya bisa naik turun. Beda dengan obligasi swasta. Coba kita lihat yang obligasi swasta. Yang obligasi swasta itu adalah iHatch. Salah satunya. iHatch Syariah, lihat 1 tahun dia naik terus nggak pernah turun. 3 tahun naik terus nggak pernah turun. All ya ada pernah turun ini tahun 2013, nggak tahu ada apa ini ya. Nah, kenapa kok dia naik terus? Karena dananya dibelikan ke obligasi negara, perusahaan. Ya, obligasi perusahaan itu harganya jarang turun, ya. Tapi dia juga memiliki resiko. Resikonya adalah kalau perusahaannya tidak bisa bayar obligasinya. Ya, makanya kalian harus cek ya, harus cek untuk kalau mau beli reksadana obligasi yang obligasinya mayoritas korporasi, kalian cek dia beli surat hutang ke siapa. Misalnya ini perusahaan BUMN, gas, ini perusahaan minyak, ini perusahaan kertas, ini rokok. Kira-kira kalau kalian riset ya, perusahaan-perusahaan ini perusahaan yang banyak utangnya atau enggak, mau bangkrut apa enggak. Kalau enggak ya enggak masalah. Kemungkinan untuk gagal bayar obligasi sangat mungkin rendah ya. Jadi itu ya perbedaan obligasi pasar uang dan obligasi pendapatan tetap. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas mungkin obligasi saham ya, equity, mix ya, saham dan obligasi, dan atau obligasi atau reksadana saham, reksadana campuran ya antara obligasi dan saham, atau reksadana saham indeks. Terima kasih atas perhatiannya. Simak video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.